Hmm. Ini mau siapa dulu, El? Kamel Gua, boleh, aku boleh. Kamel boleh mau yang nggak? mana, Mel? Boleh gua dulu nggak, Zah? Soalnya gua mau jimit lain habis ini. Boleh. Ya udah. Boleh, Kak. Aku 34 ya. Iya. Nanti Kamu kakak kenalin nama nama sama profesinya ya, Kak. oke. Berarti kamu ngajuin pertanyaan dulu kan? Iya. Oke, boleh. Hmm. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Yunur Hasana, mahasiswa dari ESA Unggul. Di sini saya ingin mewawancarai Kak Kamel mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya, Kak, dan profesinya apa? Oke, baik. Dengan Kak Ayu ya. Iya. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamelia Yusuf, boleh dipanggil Kamel. Ya. Saya mahasiswa S1 Psikologi. Ya, sudah. Di universitas mana, Kak, kalau boleh tahu? Di Universitas Mercu Buana. Berarti sama sama L ya, Kak? Iya, sama. Ya. Hmm, Sebelumnya kakak tahu nggak sih demokrasi itu apa? Demokrasi. Mm-mm. Demokrasi itu sistem pemilihan langsung ya, yang Iya. mekanismenya itu di mana rakyat secara langsung itu memilih pemimpin yang akan mewakilkannya melalui pemungutan suara. Hmm. Ya, Menurut Kak Kamel, bagaimana demokrasi saat ini di Indonesia? demokrasi saat ini di Indonesia. Mm-mm. eh saya sih kurang terlalu ngikutin politik. Cuman yang Mm-mm. saya lihat tuh demokrasinya eh berjalan saja, namun eh tetap berjalan sebagaimana pada umumnya, di mana rakyat bebas mengemukakan pendapatnya terhadap suatu isu politik, eh, tapi mungkin eh, kadang kalau ada kerusuhan atau apa gitu perlu distabilkan oleh pemerintah lebih lanjut. Dan apalagi ya, dan untuk proses demokrasinya itu sih setahu aku berjalan-jalan aja di Indonesia, walaupun mungkin kagak terlalu langsung diproses gitu. Jadi ada proses panjangnya tersendiri gitu. Hmm. Menurut kakak, pemilu demokrasi dalam pemilu masih relevan sama Pancasila keempat nggak sih, Kak? Oh, menurut aku demokrasi dalam pemilu ini masih relevan dengan sila keempat. Karena kan pemilihan langsung ini memungkinkan rakyat memilih pemimpin berdasarkan pertimbangannya matang kan, yaitu dengan Mm-mm. sistem pilih langsung seperti pada biasanya yang kita lakukan pada pemilu. Meskipun dalam praktiknya kan kadang masih ada tantangan seperti politik uang atau manipulasi suara dan lain-lain, tapi sistem ini tetap memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bermusyawarah secara tidak langsung melalui pemungutan suara pada pemilu-pemilu tersebut. Namun jika dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, demokrasi dalam pemilu tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan kan. Jadi masuk aja gitu. Oke. Menurut kakak apa saja sih kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemilihan langsung? Oke, kalau dari aku pribadi sih, salah satu kelebihan sistem pemilihan langsung ini, rakyat ini memiliki kontrol serta hak dalam menentukan pemimpin untuk kedepannya yang membantu sistem kepemerintahan di negara kita ini, sehingga memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil pemilu. Selain itu, sistem ini mendorong pemimpin lebih lebih bertanggung jawab gitu, kayak kepada rakyat, karena mereka dipilih kan secara langsung kan gitu. Jadi namun menurut aku kekurangannya itu sistem ini terkadang rentan terhadap oknum-oknum kecurangan di beberapa yang pernah kita dengar di berita-berita kayak gitu kan. Ya.
Mungkin kalau soal itu bisa diperketat apa gimana aku juga kurang tahu. Terus sistem ini juga rentan terhadap politik uang, hoax, terus populisme, terus di mana kan kandidat yang lebih populer itu bisa saja menang meskipun belum tentu memiliki kompetensi yang terbaik gitu kan. Namanya juga ngikutin banyaknya suara gimana sih gitu kan. Iya, Terus sebetulnya. eh, selain itu biaya pemilu kan juga lumayan ya Iya. anggarannya gitu dibandingkan sistem pemilihan tidak langsung. Menurut aku itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. Oke baik kakak. Terima kasih ya kak atas wawancaranya. Iya, Hmm, sama-sama. baik. Hmm, Kakak udah mau offline apa gimana? Ini aku udah boleh leave. Boleh? Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kak. Ya, makasih ya, Zam. Dadah. Makasih. Dadah Ya, kakak. semoga iya, dadah, Terima semoga kasih membantu. banyak. Iya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo El, sering gantian. Hai. Ah, El, boleh perkenalkan nama kamu dan profesi kamu? Perkenalkan, aku Eliza Catherine. Saat ini aku menjadi mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Oke. Aku mau nanya, menurut pendapat kamu, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi sistem pemilihan langsung? Kalau demokrasi sistem pemilihan langsung itu ketika masyarakat bisa langsung memilih pemimpin atau perwakilan secara Mm-mm. langsung. Setiap suara dari masyarakat itu penting untuk menentukan hasil pemilihan Iya. yang benar-benar eh, tentunya dari suara masyarakat itu sendiri dan menggambarkan kalau kita semua itu punya kewenangan dan hak sebagai warga negara dan punya peran langsung dalam menentukan ini negara kita mau dibawa kemana ya arahnya dan mungkin juga ini penting buat masyarakat menjaga keterlibatan dalam proses politik jadi biar masyarakat itu tahu politik yang transparan gitu hasilnya. Oke, baik. Udah sih, Kak. Menurut kamu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan Pancasila keempat? Kalau untuk sesuai, mungkin ada banyak cara untuk ningkatin partisipasi masyarakatnya. Yang pertama kita tuh karena mungkin di sini banyak masyarakat yang kurang edukasi ya tentang politik. Iya. Jadi kita butuh edukasi politik yang lebih baik. Tuh. Dan masyarakat perlu paham juga kalau misalnya suara mereka di pemungutan suara langsung itu sangat penting loh dibanding kita golput atau kita asal milih gitu kan. Dan kita juga harus mastiin semua orang yang kurang beruntung, yang aksesnya kurang untuk bisa demokrasi langsung itu, em, agar dia juga bisa gunain haknya. Dan Oke. selain itu kayak kampanye-kampanye itu juga dibutuhin kan, kayak Iya. kesadaran kreatif juga bisa ikut partisipasi dan nggak lupa juga buat inisiatif dari tingkat komunitas itu makanya kenapa kalau dari komunitas kan bisa kampanye jadi masyarakat tahu gitu kan dan kayaknya sih diskusi sama forum-forum di lingkungan sekitar sih biar kita lebih peduli sama isu-isu politik Oke. Begitu aja, Kak? Menurut kamu pendapatnya? ya Oke. Baik, menurut aku sih pendapatnya cukup cukup baik. Terima kasih, Kak El, atas waktunya mau diwawancarain. sama-sama Baik, sebelumnya makasih banyak ya udah mau terima kasih banyak dibantuin. juga eh, maaf juga kalau misalnya kurang dalam Gak apa-apa, mengasih pendapat. sangat membantu kok. Jawabannya memuaskan. Oke, kalau gitu udah dulu ya El. Dadah, terima kasih Ya, banyak. terima kasih.
Ya, see you. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.